Banjir di Sungai Ciliwung saat itu ya, saya sempat berada di dalam situasi hidup otomatis. Ketika perahu yang saya tumpangin bersama dengan kameramen dan juga beberapa orang lain itu terbalik dan terbawa arus ke sungai. Saat itu tenggelam, saya benar-benar tenggelam di dalam sungai dan saya terbawa di dalam arus sungai yang sangat gelap. Ya, saya Juan Alexander Wake, usia saya saat ini 35 tahun dan saya saat ini bekerja di sektor swasta. Saya memulai karir saya sebenarnya di bidang jurnalistik pada kira-kira sekitar 14 tahun yang lalu. Saya bersekolah, saya mendapatkan pendidikan awal saya di sekolah Katolik pada SMP dan SMA. Dari sana saya mendapatkan kedisiplinan ya, ajaran-ajaran kedisiplinan dari kekristenan dalam juga di Katolik yang sampai saat ini tetap tertanam pada diri saya. Kedisiplinan dalam tekun di dalam pekerjaan, tekun di dalam membaca, dan itu yang saya dapatkan dari sana. Setelah beranjak dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, saya melanjutkan studi saya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di LSPR. Dari sana saya mulai belajar komunikasi massa dengan disiplin ilmu komunikasi massa. Saya belajar untuk bagaimana kemudian menyampaikan pesan gitu kepada masyarakat banyak, bagaimana memperjelas suatu message kepada masyarakat yang saya pelajari dalam ilmu tersebut. Nah, setelah di akhir-akhir kuliah, saya mulai bergumul. Di saat teman-teman saya sudah mulai mendapatkan pekerjaan, atau paling tidak mempunyai bayangan, saat itu saya belum ada bayangan sama sekali akan kemana saya waktu itu akan melangkah untuk melanjutkan studi saya. Yang saya bisa lakukan hanya saat itu saya berdoa di dalam hati saya. Saya berusaha untuk mencari ya Tuhan, apa sih sebenarnya yang cocok untuk saya? Biarlah Tuhan yang membimbing jalan saya. Ada tawaran hukum saat itu, ada tawaran untuk bekerja di kantor pengacara, kemudian ada tawaran lain di tempat corporate. Tapi entah mengapa saat itu Tuhan tuh membimbing saya untuk masuk ke dalam dunia jurnalistik. Ya, mungkin karena Tuhan tahu bahwa saya sampaikan di dalam doa saya tidak pintar ya Tuhan dalam menghitung, saya tidak bisa bagus dalam mata pelajaran IPA, saya tidak bisa berhubungan dengan finansial dan itu. Makanya artinya Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan membimbing saya ke dalam jalan yang baik ya. Akhirnya saya masuk ke dunia jurnalistik, saya memulai karir saya di tahun 2008. Saya menjadi reporter saat itu di salah satu TV swasta, di TV One, saat itu saya jalani. Kemudian di dalam dunia jurnalistik ini selama 13 tahun, karir saya mulai dari reporter, koordinator peliputan hingga eksekutif produser berjalan dengan baik saat itu. Tetapi di dalam masa karir saya selama 13 tahun juga ada pasang surutnya. Di dalam karir jurnalistik saya dihadapkan kepada persoalan-persoalan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Kami dihadapkan sebagai sebuah corong gitu. Seorang jurnalis dihadapkan kepada sebuah permasalahan yang memang harus kita terima, kita olah, lalu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat banyak dan juga pemerintah. Di dalam karir ini juga saya juga belajar banyak dengan masyarakat, mulai dari pejabat hingga masyarakat yang berada di bawah gitu, yang kehidupannya pas-pasan. Saya bergaul dengan mereka. Saya berusaha mencari jati diri saya saat itu di dunia saya, di dunia jurnalistik tersebut. Saya berpikir apa sebenarnya sih yang bisa saya lakukan gitu. Saya waktu itu menjadi pemuda yang ya, uang saya pas-pasan, saya mengandalkan hanya dari gaji. Tapi saya yakin saya mau mencari apa yang bisa saya berikan gitu kepada masyarakat dan juga Tuhan saya. Akhirnya dunia jurnalistik itu memberikan saya semua saluran berkat itu. Saya bisa bergaul, saya bisa menyerap keinginan dari masyarakat, saya turun ke tengah-tengah masyarakat, saya berempati kepada masyarakat, dan juga saya memperjuangkan suara masyarakat kepada pemerintah. Saya banyak belajar dalam hal itu. Dan saya juga, pada jalannya saya juga dipertemukan oleh orang-orang yang baik ya. Tuhan mengajak saya untuk bertemu dengan banyak orang lain, mulai dari pejabat, dari mulai polisi, tentara, dan lain sebagainya, yang juga berperan penting dalam perkembangan karir saya di depan. Cukup memberikan banyak pengalaman
di dunia jurnalistik ini cukup memberikan banyak pengalaman bagi saya, terutama bagaimana kemudian kita bergaul dengan banyak orang. Saya berusaha mengikuti apa yang pendeta saya sampaikan, bahwa saja bekerjalah dengan hatimu. Bekerja itu bukan untuk manusia, bekerja itu juga bukan untuk kita. Bekerja itu adalah bagaimana kemudian kita bisa bekerja untuk Tuhan. Saya berusaha berkali-kali mencerna hal itu. Bagaimana kita berusaha, kita bekerja untuk orang, kita bekerja dalam suatu perusahaan, untuk suatu institusi atau lembaga. Tapi apa maksudnya bekerja untuk Tuhan? Saya terus mencari jawabannya itu. Saya berusaha untuk bekerja dengan hati saya berusaha untuk jujur dalam melakukan pekerjaan saya. Dan saya juga berharap bahwa di dalam pekerjaan saya itu, Tuhan bisa melihat saya paling tidak sedikit mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai orang Kristen, ya saya terus belajar untuk merendahkan diri saya di tengah masyarakat, merendahkan hati saya di tengah masyarakat, berusaha untuk berbaur, berusaha untuk tolong-menolong. Itu yang selama ini sudah saya lakukan. Dan dunia jurnalistik itu memberikan saya banyak pelajaran hingga saat ini. Lalu kemudian setelah 13 tahun saya berkarir di jurnalistik, pergumulan kembali ada di dalam diri saya. Saya merasa bahwa dunia jurnalistik itu saat ini bukan lagi dunia yang menjanjikan, ya, dalam sisi duniawi mungkin, ya. Ya, industri media beberapa turun gitu karena adanya lonjakan digitalisasi yang ada di Indonesia dan juga global. Di dalam hal itu saya juga kemudian mencari jawaban. Saya bertanya kembali kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya masih harus berada di jurnalistik, saya akan berada di sini. Tapi kalau tidak, tunjukkanlah jalan, ya Tuhan. Akhirnya saya juga berusaha untuk terus berdoa sambil saya berpikir. Tetapi Tuhan akhirnya membawa saya ke dalam jalan yang lain. Tuhan mengeluarkan saya dari dunia karir saya di dunia jurnalistik dan membawa saya ke satu tempat baru yang benar-benar baru, yaitu di dunia pertambangan, di kantor saya saat ini. Saya bekerja di salah satu kantor pertambangan terkemuka, pertambangan emas dan tembaga terkemuka di Indonesia. Di dunia korporat ini berbeda dengan dunia jurnalistik. Itu saya saat ini pun masih berusaha untuk struggle. Dunia jurnalistik adalah dunia dengan etos kerja, bergotong royong, saling membantu untuk satu tujuan yang bersama. Tapi dunia korporat ini saya merasa lebih berbeda. Dunia korporasi yang saat ini saya tekuni, ya lebih banyak bersifat individualistis. Ini menjadi sebuah tantangan pada saya. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya ditaruh di sini? Kenapa saya ditaruh di dalam lingkungan yang orang-orangnya individualis? Gitu ya. Ini berbeda dengan dunia jurnalistik yang masih ada gotong royong, yang masih ada saling membimbing. Tapi ketika saya pindah ke tempat baru ini, awalnya saya kaget gitu, karena masing-masing orang berusaha untuk memegahkan dirinya sendiri, menunjukkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri gitu ya. Bahkan tidak jarang ada pula yang memakai hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Buat saya berusaha untuk struggle di dalam dunia ini sekarang. Tapi lagi-lagi saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan saya bahwa bagaimana seorang Kristen itu bisa menjadi terang, walaupun sedikit, tuh bisa menjadi garam. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang berbeda di tengah dunia ini. Memang sulit yang saya jalani. Di tengah-tengah orang-orang lain gitu ya, dengan segala kelebihannya, kita harus berusaha merendahkan hati kita. Kita juga harus benar-benar menunjukkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berbeda. Kita ini adalah orang Kristen, gitu. Orang biasa dengan anugerahnya, gitu ya, yang juga harus selalu merendahkan hati dan bekerja untuk Tuhan. Itulah saat ini yang sedang saya gali di tempat saya yang baru. Saya selalu berdoa ke depan, kiranya Tuhan selalu membimbing saya di dalam setiap pekerjaan saya. Saya adalah orang berdosa yang belum mampu untuk berjalan dengan kemampuan diri saya sendiri. Saya menyadari hal itu. Ya, selain aktif di dalam pekerjaan saya saat ini, saya juga berkecimpung di organisasi kepartaian yang saat ini juga baru saya jalani. Berbeda dari sistem korporasi yang rigid gitu, saya berusaha untuk terus mengembangkan kepekaan saya juga yang saya dapat dari dunia jurnalistik kemarin. Saya berusaha untuk terus memelihara hal itu dengan masuk di dalam satu organisasi kepartaian saat ini. Struggle juga, saya juga berusaha struggle di dalam sana. Saya mencari kira-kira apa yang membuat saya berbeda dengan orang lain. Tentu saja bukan membegahkan diri saya, tapi apa sih sebenarnya yang bisa saya bawa gitu ya, apa yang bisa saya bawa dari keyakinan saya gitu, untuk memberikan dampak bagi orang lain paling tidak di dalam organisasi saya.
Suatu hari saya memimpin rapat. Saya adalah salah satu kepala di salah satu bidang di kepartaian tersebut. Saya memimpin rapat. Dan ternyata anak-anak buah saya itu mempunyai mental yang belum gigih. Mereka terlalu berusaha ketika mau membuat sebuah program, ketika mau turun ke masyarakat, orientasi mereka selalu kepada uang. Mereka membutuhkan uang dari sini, mereka membutuhkan uang sana. Dan akhirnya hal tersebut yang menutup kreativitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan meminta kita di dalam kitab menyatakan pada kita bahwa saling bertolong-tolonglah sesama manusia, dan hal itulah yang saya pakai saat itu. Di dalam rapat itu saya putuskan bahwa begini, semua orang harus berbagian di dalam satu tujuan. Semua orang harus mulai bergotong royong ya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan dana untuk keputusan atau program yang akan kita jalankan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya membuat satu iuran, saya membuat satu kas bagaimana kemudian semua orang dari segala level masyarakat tuh bisa berkontribusi ya, karena beda-beda. Ada yang sanggup 100.000, ada yang sanggup 50.000, bahkan ada yang sanggup cuma hanya 5.000, mempersiapkan. Tapi inti dari semuanya itu adalah bagaimana kemudian kita sama-sama menjalin kontribusi. Semua orang bisa berkontribusi untuk satu tujuan bersama. Dan dari situlah kita berusaha dan juga kita memberikan dampak bagaimana manusia itu harus bermanfaat untuk yang lainnya. Dan juga bagaimana manusia itu harus bisa saling tolong-menolong di antara mereka. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Awal-awal saya menjadi jurnalis ya, saya pernah hidup di dalam sebuah kesombongan lah. Kita tahu seorang jurnalis, seorang wartawan dengan bangganya mempunyai identitas sebagai wartawan, kita bisa diterima oleh banyak orang, bergaul dengan segala lapisan masyarakat, bahkan pejabat sekalipun, polisi, TNI, dan lain sebagainya. Hal itu di awal memang membuat saya berpikir agak sedikit sombong. Di dalam kesombongan, saya berjalan di dalam bahwa saya bisa melakukan semua segala hal, saya bisa mencapai semua segala tujuan hal dengan pekerjaan yang saya dapatkan sebagai jurnalis. Tapi saat itu pula Tuhan menegur saya. Saat itu saya tengah meliput banjir. Itu kira-kira di sekitar tahun 2009-2008. Itu adalah pengalaman saya berdekatan dengan maut pertama kali. Jadi ketika saya meliput banjir di Sungai Ciliwung saat itu ya, saya sempat berada di dalam situasi hidup otomatis. Ketika perahu yang saya tumpangin bersama dengan kameramen dan juga beberapa orang lain itu terbalik dan terbawa arus ke sungai. Saat itu tenggelam, saya benar-benar tenggelam di dalam sungai dan saya terbawa di dalam arus sungai yang sangat gelap dan saya tidak tahu itu di mana. Sekitar itu pula juga saya di dalam hati sambil, apakah memang ini sudah waktu saya Tuhan? Kelebat saya berpikir tentang itu. Tapi akhirnya Tuhan masih menyelamatkan saya. Ketika saya terbawa oleh arus itu, akhirnya saya terdampar dan tersangkut di bawah jembatan, rongga jembatan saat itu, yang memberikan saya kemudian nafas, yang buat saya mempunyai nafas kembali untuk saya berenang. Akhirnya bisa berenang hampir sekitar 100 meter dan akhirnya ditemukan oleh warga. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya. Dan setelah itu terjadi, hidup saya mulai berubah. Saya berusaha untuk lebih rendah hati. Saya berusaha untuk memahami bahwa apa yang saya miliki saat ini bukan milik saya. Saya memahami bahwa apa yang kita pupuk di dalam dunia ini seketika bisa hilang jika Tuhan itu menghendaki. Hal itulah yang membuat saya sampai saat ini terus belajar untuk terus merendahkan hati saya. Saya belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya belajar untuk mengerjakan segala sesuatunya karena Tuhan. Dan itulah yang membuat saya bisa sampai saat ini berada di dalam pekerjaan saya, di dalam lingkungan saya dan keluarga saya saat ini. Saya berusaha ya, dan juga saya berharap sebenarnya bagaimana kemudian kita gitu ya, di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan kerja kami. Saya berharap bahwa Tuhan bisa membimbing kami semua gitu untuk keluar dari kerangkeng ego kita masing-masing. Menurut saya ego pribadi itu adalah sebuah masalah ya, jika tidak ditekan dengan baik. Sebagai contoh, saya sangat berat sebenarnya keluar dari dunia jurnalistik yang sudah membesarkan saya. Tapi ketika saya dipindahkan ke tempat lain yang lebih individualistis, saya yakin Tuhan mau sesuatu berbeda yang saya bisa bawa, apa yang saya bisa lakukan pada orang lain. Di dalam dunia yang begitu duniawi ini, di mana berbagai organisasi dan juga di dunia kerja, orang banyak individualistis, saya dan juga mungkin orang-orang lain yang orang Kristen begitu, kita dituntut untuk menjadi diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengikuti arus, kita harus berpegang teguh pada iman kita,
bekerja untuk Tuhan kita, dan jangan takut untuk dibilang berbeda dengan orang lain. Kita harus bisa mencerminkan Tuhan Yesus, karena memang itu Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita menjadi sosok yang rendah hati di hadapan orang lain, bagaimana kita yang paling penting adalah kita memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Saya berharap ke depan, saya juga berdoa di dalam pelayanan kami, di dalam seluruh aktivitas, mungkin dunia kerja, di dalam aktivitas pelayanan, kita bisa menerapkan hal itu. Sehingga ke depan, Tuhan akan selalu memimpin langkah kita. Saya ingin berpesan dengan apa yang saya yakini, ya, dengan apa yang saya pribadi yakini, bahwa ketika kita bekerja dengan setulus hati, ketika bekerja, kita memikirkan bahwa bekerja adalah untuk Tuhan, ya, dengan ikhlas, ya, dan juga dengan tekun, itu akan membuat suatu perubahan. Dan satu lagi yang saya harap bisa juga menjadi inspirasi untuk anak muda saat ini adalah bagaimana kemudian kita, terlebih umat Kristiani, ya, kita bisa menjadi orang yang bisa merendahkan hati kita di hadapan orang. Janganlah kita menjadi sombong. Barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Dan itu yang saya pegang saat ini. Ketika kita tidak memegahkan diri di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan, ketika kita sadar siapa diri kita, yang kosong ini, orang yang berdosa ini, yang perlu diselamatkan ini, maka ketika itu juga saya yakin Tuhan akan memberikan jalan untuk Anda. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda bersosialisasi, bayangkanlah bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan Anda. Gitu loh. Dimanapun Anda saat ini sukses, Anda berada di mana saat ini, bayangkanlah bahwa Anda tidak akan seperti ini kalau Anda tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa mengambil kapan saja apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita masing-masing merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga sesama kita, agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini dapat terus dilanjutkan dengan baik.